Kalau kita berdakwah tujuannya bukan menyampaikan pesan Allah, hanya untuk memviralkan apa yang kita sampaikan. Lalu kita mengorbankan ya, prinsip-prinsip Islam dengan alasan bahwa ini merupakan dakwah permulaan. Akhirnya orang bukan menerima kebenaran, malah akhirnya muncul salah faham terhadap agama. Tapi kalau seorang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang baik dan ingin betul-betul orang bisa menerima kebenaran, dia akan memilih kalimat yang baik, tutur kata yang indah, bagaimana orang ya, bisa mendengar, menerima, dan menyambut. Kalimat tadi yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam, bahkan bertentangan dengan keyakinannya, kalau sampai dia wafat, wal'iyadzubillah, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pada saat di pesawat, sebagian besar pesawat tidak menyediakan tempat untuk orang melakukan sholat. Walaupun ada sebagian maskapai menyediakan tempat sholat. Nah, pada saat seperti ini, orang yang ingin sholat, dia sholat ya di lorong, dia bisa menikmati ruku sujud dengan baik pada saat orang-orang dalam keadaan beristirahat. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ini mengganggu, sebetulnya ini bukan gangguan. Ini justru salah satu hal yang akan membawa rasa aman dan juga keselamatan. Karena dalam kondisi kita terbang di udara, kita mengingat pada Tuhan kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Bah, kalau kita lihat sekarang ini kan seringkali masyarakat Indonesia kan sering menyanyikan lagu berbahasa asing tanpa mengetahui maknanya apa. Misalnya lagu Korea atau lagu bahasa lainnya. Nah, namun dalam beberapa lagu India kan terdapat kalimat seperti Om Jai Jagdish yang sebenarnya merupakan pujian kepada Dewa Wisnu dalam ajaran Hindu. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini meskipun seseorang tidak berniat memuji selain Allah, hanya sekedar ikut bernyanyi tanpa tahu maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita menyepelekan kata-kata ucapan yang keluar dari mulut kita. Bisa karena ucapan seseorang bisa keluar dari keimanan masuk ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Begitu juga dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tidak
diperintahkan untuk menguji apa yang di hatinya. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan rukun Islam, dia menyatakan dirinya beriman kepada rukun iman, maka dia saudara kita. Adapun urusan hatinya bukan merupakan tanggung jawab kita. Kita menerima yang lahir, adapun yang tersembunyi ini menjadi urusan Allah. Oleh karena itu ketika Usamah bin Zaid bin Harithah berhadapan dengan musuh, ketika musuh kalah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Usama mengatakan kamu mengucapkan hanya untuk melindungi diri kamu. Ketika dibunuh, Rasulullah marah kepadanya. Bagaimana nanti kamu di hadapan la ilaha illallah? Jadi kata-kata ini bukan hal yang sepele. Oleh karena itu pada saat kita berbicara, bahkan dalam saat guyon, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu sebagian pemuda-pemuda dari masyarakat Ambon ketika berkumpul dengan non-muslim, apalagi pada acara-acara Natal, ya, seringkali tanpa disadari pemuda muslim Ambon mengatakan, Tuhan Bapak. Mungkin dia tidak bermaksud ya, dan tidak meyakini akan apa? Akan keyakinan yang diyakini oleh yang meyakini Trinitas. Tapi ucapan ini merupakan kalimat kufur. Seorang dibolehkan mengucapkan kalimat kufur kalau berhadapan dengan ancaman darurat di mana dirinya kalau tidak mengucapkan akan dibunuh. Yang penting hatinya dalam iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi apa yang dikeluarkan karena darurat, terancam nyawanya, untuk menyelamatkan dirinya dia mengeluarkan kalimat kufur, itu dibolehkan dalam agama. Tapi kalau yang diucapkan sesuai dengan apa yang di hatinya, itu orang keluar dari Islam. Tapi kalau pada saat biasa berbicara atau guyon atau bernyanyi, kita mengucapkan kalimat kufur, maka waliyadzubillah kalimat ini bisa memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kafir, yang mempersekutukan Allah. Seperti nyanyian yang sering dinyanyikan sekarang dan viral. Yang menyanyikan adalah orang-orang Islam. Itu Om J. Jagdish Syari. Kita tahu bahwa ucapan ini merupakan ucapan yang diucapkan kaum Hindu pada saat mereka melantunkan puja-puji kepada Dewa Wisnu, itu Dewa pemelihara. Kaum Hindu meyakini Trimurti, yaitu konsep ketuhanan mereka yang meyakini Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara. Yang ketiga, Shiva sebagai dewa penghancur untuk menciptakan keseimbangan apabila manusia telah melakukan kerusakan. Dalam ajaran Islam, kita meyakini bahwasannya yang mencipta adalah Allah. Yang memelihara adalah Allah. Juga ya, yang menentukan hukum-hukum dan juga bencana yang berlangsung di alam semesta, semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada satupun yang bersyarikat bersama Allah dalam hal ini. Oleh karena itu, di antara nama Allah, Ad-Dar juga An-Nafi'. Artinya Ad-Dar yang menimpakan bahaya. Maksudnya terhadap orang-orang yang layak untuk dikenai bahaya itu, mereka yang ingkar, durhaka, dan melakukan kerusakan. An-Nafi' dialah satu-satunya yang memberikan manfaat. Begitu pula dialah Al-Khaliq, sang pencipta. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain dari Allah. Jadi pada saat dia mengucapkan atau menyanyikan kalimat tadi yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam, bahkan bertentangan dengan keyakinannya, kalau sampai dia wafat, waliyadzubillah, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jangan kita bermain-main ya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan kita. Begitu juga banyak orang menyanyikan lagu-lagu barat seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang pemuda di YouTube,
Mereka menyanyikan lagu dengan asyik. Mereka tidak tahu itu kata-kata yang ada pada itu merupakan kata-kata yang kotor, menjijikkan, yang luar biasa. Tapi dia asyik dengan irama musiknya. Begitu juga lagu Arab. Apabila lagu Arab tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyanyikan, tidak ada bedanya dengan lagu yang lain. Nah, sekarang kita saksikan pemuda-pemudi Muslim banyak yang asyik menyaksikan konser Nancy Ajram, seorang penyanyi asal Lebanon yang non-Muslim. Kita saksikan bagaimana begitu mereka mendengarkan suara musik dan lagu, iman mereka meninggalkan diri mereka. Mereka hanyut bersama irama tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kalau mau bernyanyi, pilihlah nyanyian yang berisikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan syahdu. Memang lagu-lagu India dengan irama mereka ini amat menyentuh iramanya. Nah, kita diharamkan untuk memperindah bacaan Al-Quran kita, puja-puji kita. Padahal setiap manusia itu mempunyai apa? Mempunyai naluri seni, keindahan baik suara dan lain sebagainya. Selagi suara mengiringi Asmaul Husna, selawat kepada Nabi, asal itu bukan tujuan, tapi sebagai sarana dakwah, betapa indahnya. Asal jangan musiknya mengatasi apa? Makna-makna dari ucapan yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam. Dakwah di media sosial sering dituntut untuk singkat, lucu, dan menarik. Tapi kadang esensinya jadi dangkal. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara viral dan bernilai? Banyak para pendakwah kita di saat berdakwah, tujuan mereka adalah viralitas, memviralkan dakwah mereka. Bukan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Akhirnya banyak pesan-pesan Allah dan Rasulnya dikorbankan demi memviralkan spot-spot yang disampaikan pada Instagram dan lain sebagainya. Terkadang dengan humor, dengan bahasa yang tidak senonoh, terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak patut. Ya. Tujuannya apa? Untuk membuat apa yang disajikan ini disambut oleh masyarakat. Tapi kalau seorang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang baik dan ingin betul-betul orang bisa menerima kebenaran, dia akan memilih kalimat yang baik, tutur kata yang indah, bagaimana orang ya bisa mendengar, menerima, dan menyambut. Oleh karena itu, orang menyampaikan kebenaran itu tidak identik dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Orang sering memahami hadis Rasul salah, qulil haq walau kana murra. Katakan ya hak walaupun itu pahit. Itu bukan berarti menggunakan diksi dan bahasa yang kasar dan arogan, tidak. Sampaikan kebenaran dengan diksi yang baik, apalagi diiringi dengan irama juga yang baik, menyentuh. Setelah itu terserah dia mau diterima, tidak diterima. Jadi dalam menyampaikan kebenaran, tidak dilarang kita menggunakan ya katakan irama yang baik, kata-kata yang baik, yang bisa menjadi wasilah untuk memasukkan kebenaran dalam hati orang. Tapi kalau kita berdakwah tujuannya bukan menyampaikan pesan Allah, hanya untuk memviralkan apa yang kita sampaikan, lalu kita mengorbankan ya prinsip-prinsip Islam dengan alasan bahwa ini merupakan dakwah permulaan. Akhirnya orang bukan menerima kebenaran, malah akhirnya muncul salah faham terhadap agama yang dianggap membolehkan hal yang tidak benar. Dan ini saya ingat dari mulai tahun 70 sekian, mulai dakwah di negeri kita itu bercampur dengan humor yang berlebihan. Tahun 80-an bercampur dengan ucapan-ucapan yang mengandung kata-kata porno. Akhirnya membuat rahmat Allah, cahaya petunjuknya meninggalkan kita. Berganti dengan masyarakat yang terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman dan doktrin-doktrin yang salah. Jadi kita bukan berarti menyampaikan kebenaran dengan cara yang keras, tapi bukan juga kita lunak seperti adonan. Kebenaran disesuaikan dengan kondisi keadaan atau hawa nafsu, baik yang menyampaikan maupun para pendengarnya. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Banyak kita lihat yang viral tentang seorang muslim yang sholat di lorong pesawat hingga mengganggu penumpang yang lain. Bolehkah sebenarnya kita melakukan hal seperti itu? Sholat merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Sang Pencipta,
yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Pada saat biasa, luas, kita mencari tempat musola ya, yang suci, yang keadaannya betul-betul layak untuk kita sholat bersama-sama di tempat tersebut. Tapi pada saat di pesawat, sebagian besar pesawat tidak menyediakan tempat untuk orang melakukan sholat. Walaupun ada sebagian maskapai menyediakan tempat sholat. Tapi sebagian besar tidak. Nah, pada saat seperti ini, orang yang ingin sholat, dia bisa sholat di lorong tanpa mengganggu orang. Sebentar kok, tidak lama. Dia sholat, dan dia tidak harus menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah pesawat, berjalan. Atau kalau saat ini dia berangkat dari Saudi Arabia, katakan, menuju ke Jakarta, dia bisa menghadap ke arah Bulitan, tempat dia meninggalkan. Tapi juga bukan satu keharusan. Dia sholat ya di lorong, dia bisa menikmati ruku, sujud dengan baik, pada saat orang-orang dalam keadaan beristirahat. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ini mengganggu, sebetulnya ini bukan gangguan. Ini justru salah satu hal yang akan membawa rasa aman dan juga keselamatan. Karena dalam kondisi kita terbang di udara, kita mengingat pada Tuhan kita. Nah, kalau pesawat haji ya, atau umroh, pada saat berangkat menuju Saudi Arabia, biasanya pembimbing mengadakan sholat berjamaah di kursi masing-masing duduk. Kemudian sang imam memimpin sholat. Ya. Itu biasanya disediakan oleh maskapai yang melakukan layanan atau perjalanan umroh. Tapi kalau bukan maskapai yang melakukan perjalanan umroh, atau katakan berhaji, atau bukan sebuah charter flight. Karena kalau pesawat charter flight digunakan oleh semua jamaahnya, baik itu menuju umroh Mekah atau tidak, mereka bisa sholat berjamaah. Karena apa? Pesawat merupakan apa? Merupakan kendaraan yang mereka charter, tidak ada orang-orang lainnya yang berada di pesawat. Tapi kalau pesawatnya umum, dengan sendirinya, yang bisa sholat berdiri lorong tanpa mengganggu orang, dipersilahkan. Yang ingin sholat duduk juga tidak menjadi masalah. Adapun yang mereka sebutkan sebagai keberatan, bahwa ini merupakan hal yang mengganggu, itu sebetulnya tidak benar sama sekali. Saya terbang, bahkan berjam-jam, berkali-kali terbang di udara, kita melakukan sholat tanpa ada gangguan. Bahkan di pesawat, seperti katakan Cathay Pacific, Qantas, ya, nggak ada masalah apa-apa. Sedangkan yang berbicara, yang ribut ini, orang-orang sebetulnya yang tidak suka menyaksikan orang yang sholat. Non-muslim banyak yang menyaksikan orang-orang yang sholat dan penuh takjub. Bahkan ini bahagian dari dakwah. Bahkan ada seorang alim cukup terkenal, ketika dia sedang berjalan di airport, mau sholat di musola, cuma agak jauh. Lalu dia menyaksikan seorang pemuda menggunakan jin, kaos, sholat bersama teman-temannya di airport, tanpa mengganggu orang. Tidak mengganggu lalu lintas di tempat yang agak kosong. Ulama yang langsung ketika menyaksikan hal tersebut, dia gelar sorbannya, sholat makmum di belakang pemuda tersebut. Orang-orang heran. Kok kenapa orang alim ini sholat di belakang pemuda tersebut yang menggunakan kaos dan blue jean? Begitu selesai sholat, ketika ditanya, kita memberikan dukungan untuk orang-orang semacam ini yang tidak canggung-canggung untuk menampilkan syiar Islam. Ini bagian dari dakwah. Orang akan terharu, tersentuh hati menyaksikan orang yang sujud, yang ruku. Tapi orang-orang yang glamor, ya, itu justru menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati kebanyakan orang. Jadi ini merupakan hal yang positif dengan tidak menimbulkan gangguan bagi orang-orang di sekitarnya. Wallahu a'lam. Kita lihat kan ada orang bersolawatan di rumah sakit di bangsal umum. Atau juga misalnya berkaitan sama orang-orang yang mengadakan acara maulid dengan cara menutup jalan. Sebenarnya boleh nggak, baik nggak melakukan hal seperti itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kalau kita di tempat umum menggunakan speaker, seperti katakan di bangsa rumah sakit, banyak orang-orang yang sedang merasakan derita, sakit, perasaan tidak nyaman. Kita membaca selawat atau mengadakan maulid, ini merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama.
Kalau kita di kamar pribadi, tidak ada orang lain. Kemudian yang di kamar juga mereka ingin berselawat dengan suara yang agak keras sedikit tanpa menimbulkan gangguan bagi orang lain, tidak masalah. Tapi kalau di bangsal, apalagi sekian banyak orang sakit yang terganggu dengan suara tinggi, walaupun yang dibaca selawat tidak dibenarkan dalam agama. Begitu juga kita saksikan peringatan Maulid di pinggir jalan utama, di stop, ya, hingga terjadi kemacetan. Ini perbuatan zalim yang tidak sama sekali dibenarkan dalam agama. Begitu juga kalau kita di rumah kita, katakan mengadakan acara maulid dengan suara tinggi mengganggu tetangga yang di sebelah rumah, haram hukumnya. Tapi kita ini justru mengacu kepada siapa yang kuat, siapa yang banyak benar. Jadi kalau kita di rumah kita, suara yang kita perdengarkan seharusnya hanya untuk orang dalam rumah. Kalau kita perdengarkan keluar rumah, harus mendapatkan izin dari tetangga kita. Karena hak tetangga ini mesti kita jaga. Suatu hari di Singapura, jamaah Indonesia di satu rumah mengadakan acara musik sampai terdengar keluar. Tetangga ini sebelah langsung telepon polisi. Ketika polisi datang, ternyata ini merupakan orang Indonesia. Dia mengatakan, kalau kalian bukan orang Indonesia, kami akan hukum kalian. Kalian berhak untuk mendengarkan musik, tapi jangan mengganggu orang-orang di sebelah. Setiap orang punya hak. Jadi kemerdekaan kita tuh berakhir ketika memasuki wilayah umum atau wilayah orang lain. Kita bebas, merdeka, tapi dengan syarat apa? Kita berada pada wilayah kita. Begitu kita memasuki wilayah umum, dengan sendirinya kebebasan kita tidak dapat semau-maunya. Begitu juga masuk wilayah orang lain. Jangan kita merasa kuat, kita paksakan orang untuk mendengar. Jadi dalam hal ini, tidak dibenarkan dalam agama dengan speaker, kita mengadakan acara-acara yang mengganggu orang lain di luar, atau di bangsal rumah sakit, kita mengganggu pasien-pasien yang lain, karena kita merasa diri kita kuat, di negara mayoritas beragama Islam, kita berbuat sesuka hati kita. Bagaimana kalau seandainya mayoritas non-Islam melakukan hal yang sama terhadap warga muslim? Jadi apa yang tidak kita suka dari orang, jangan kita lakukan pada orang lain. Nah, seringkali musola, masjid mengadakan tarhim suara tinggi-tinggi, mengganggu tetangga yang berada di sekelilingnya. Mereka merasakan seorang melakukan perbuatan yang mulia, padahal mereka melakukan perbuatan zalim yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang Hasan lihat sekarang batas antara dosa dan kebiasaan itu makin tipis. Banyak hal yang dulu dianggap salah, sekarang justru jadi hal yang biasa. Bahkan ada yang terang-terangan berbuat dosa dan malah bangga menunjukkan di depan umum. Sementara kalau ada yang mencoba mengingatkan dengan niat baik, malah dibilang sok suci atau menghakimi. Gimana cara kita berdakwah menanamkan kembali rasa malu terhadap dosa tanpa kehilangan kasih sayang dan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang hak dan yang batil bercampur menjadi satu. Sebagai contoh di acara pernikahan atau perkawinan. Pernikahan membaca Al-Quran, kemudian melantunkan juga riwayat dan sejarah Nabi, nasihat-nasihat yang disampaikan. Tapi setelah itu memasuki acara berikutnya, kita saksikan yang hak sama yang batil menjadi satu. Antara nilai-nilai Islam dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar bercampur menjadi satu hingga melahirkan pemahaman yang salah. Ini merupakan dosa besar. Karena mereka bukan hanya melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, tapi juga mengajak orang-orang untuk melakukan atau paling tidak menerima dan diam di hadapan kemungkaran tersebut. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, apabila muncul berbagai macam bid'ah yang bertentangan dengan nilai Islam, ulama wajib tampil untuk memberikan peringatan. Disampaikan dengan penuh cinta, dengan bahasa yang baik, mengingatkan mereka ini perbuatan dosa besar yang akan menempatkan kita di hadapan pintu api neraka jahanam. Tapi sungguh sayang, ulama-ulama asyik berbicara di seputar ritual, sedangkan kerusakan kemungkaran yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat
mereka duduk berpangku tangan, menutup mulut mereka karena mereka takut kalau sampai kehilangan pasar mereka. Dalam satu riwayat, seorang sahabat bernama Anas bin Malik pernah berkata kepada masyarakat yang hidup pada masa itu. Anas seorang sahabat tapi berumur panjang. Jadi setelah wafatnya Rasul, kemudian masa-masa juga khulafa, ya, mulai kita saksikan setelah itu banyak orang yang bagaimana? Setelah berlalunya masa khulafa ar-rasyidin, datang masa-masa, ya, pertentangan, perselisihan di antara umat disebabkan karena memperebutkan dunia. Anas bin Malik mengatakan kepada mereka, innakum la ta'maluna amalan. Innakum la ta'maluna amalan. Huwa adaku fi a'yunikum minasya'ah. Wa nahnu na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan di mata kalian lebih halus dari sehelai rambut. Padahal kami dulu pada masa Rasul menganggap amal ini merupakan perbuatan yang bisa mencelakakan manusia. Oleh karena itu, di saat ulama toleransi terhadap kemungkaran semacam ini akan membuat orang salah faham menganggap ini merupakan hal yang tidak ditentang oleh agama. Jadi ulama jangan menyibukkan umat dengan perbedaan dalam masalah-masalah sepele, menimbulkan fitnah di antara umat, tapi mari bersama-sama kita mengajak kepada yang ma'ruf, yang disepakati kema'rufannya, memerangi yang mungkar, yang disepakati kemungkarannya. Jangan yang berbeda justru kita bahas. Nah sekarang dalam acara-acara, dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan bagaimana yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan mungkar bersatu menjadi satu. Dari telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa umatnya nanti bukan hanya akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan satu hari mereka akan melihat yang mungkar itu ma'ruf, yang ma'ruf itu mungkar, sampai pada tahap di mana mereka mengajak kepada yang mungkar, menghalang-halangi dari yang ma'ruf. Karena ulama-ulama kita tidak sama sekali bertanggung jawab tampil untuk menyampaikan kebenaran. Nah mudah-mudahan baik Radio Silaturahmi Ummatan Wahidah selalu betul-betul berupaya untuk menyadarkan umat kembali kepada Allah, Rasulnya, berpegang pada kebenaran dan tidak menyibukkan diri kita dalam pertentangan perbedaan-perbedaan di seputar riwayat yang kembali kepada ijtihad ulama. Kita mengacu kepada apa yang disepakati, kepada syariat sebagai rujukan kita. Adapun perbedaan pendapat dalam ijtihad, kita berlapang dada selagi mereka memiliki dasar kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Baba atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah, bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini ke sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.